Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya, channel Sekedar Tahu. Untuk kamu yang selama ini bertanya-tanya, apa saja sih produk Indonesia yang sudah mendunia, yang sudah sampai diekspor keluar, atau yang sudah terkenal di luar negeri? Produk dari Indonesia sudah banyak dikenal, salah satunya ialah permen Kopiko, yang dibawa oleh astronot NASA ke luar bumi kita loh. Kamu pasti tidak asing lagi dengan produk-produk yang akan kami bahas, karena sebagian dari produk-produk ini biasanya kamu temukan dalam keseharian kamu. Di sini saya sudah merangkum 11 produk asli Indonesia yang sudah dipakai di luar negeri. Yang pertama, Polytron. Polytron merupakan sebuah perusahaan elektronik asal Indonesia. Didirikan pada tanggal 16 Mei 1975 di Kudus, Jawa Tengah. Polytron adalah perusahaan yang membuat berbagai macam elektronik seperti televisi, kulkas, speaker, mesin cuci, AC, hingga ke smartphone. Untuk ekspor Polytron sendiri, Polytron sudah mengekspor ke berbagai negara seperti Thailand, Myanmar, Bangladesh, hingga ke Arab Saudi. Yang kedua, Eiger. Eiger merupakan salah satu brand yang menjual peralatan outdoor. Eiger sendiri memulai bisnisnya pada tahun 1979, dan pada tahun 1992 Eiger mendapatkan penghargaan oleh pemerintah Indonesia. Banyaknya keindahan alam yang ada di Indonesia menjadi salah satu brand yang satu ini akan selalu dipakai oleh para pencinta alam. Produk yang dijual Eiger ialah tas, keril, sepatu, sarung tangan, topi, celana, jam tangan, kaos, dan masih banyak lagi produk dari Eiger ini. Untuk penjualannya sendiri, Eiger sudah merambah ke berbagai negara di luar negeri, seperti Filipina, Jepang, hingga ke Lebanon. Yang ketiga, Polygon. Polygon merupakan salah satu brand sepeda dari Indonesia yang sudah cukup terkenal di dalam dunia persepedaan. Polygon sendiri didirikan pada tahun 1989 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pilihan sepeda yang disediakan Polygon juga beragam, ada sepeda BMX, gunung, hingga untuk balapan. Polygon sendiri sudah diekspor ke luar negeri. Berikut ialah beberapa negara yang sudah menjual Polygon, yaitu Spanyol, Australia, Amerika, Jepang, Rusia, India, dan masih banyak lagi negara yang sudah didatangi oleh brand sepeda Indonesia ini. Jadi bagaimana? Ada kebanggaan tersendiri kan ketika memakai sepeda Polygon? Yang keempat, Silver Queen. Silver Queen merupakan salah satu coklat yang sangat terkenal di Indonesia. Kamu bisa mendapatkan Silver Queen di mana saja, mulai dari minimarket, supermarket, hingga ke warung biasa. Salah satu faktanya, coklat Silver Queen ini merupakan produk asli dalam negeri loh. Coklat ini mampu bersaing dengan KitKat dan Ferrero Rocher. Pada tahun 1942, ketika Jepang menjajah Indonesia, sang pemilik dari Belanda berusaha untuk kabur meninggalkan Garut dan menjual aset perusahaan coklatnya dengan harga murah. Pada tahun 1950, coklat ini diproduksi batangan dan Silver Queen berhasil membuat coklat batangan pertama di negara tropis ini. Yang kelima, Indomie. Indomie pertama kali diperkenalkan di masyarakat Indonesia pada tahun 1969. Kala itu, mie belum menjadi bahan pokok di Indonesia. Indomie yang pertama dikenalkan ialah mie kaldu ayam, dan Indomie menambah varian rasa untuk mie instannya, dan saat ini Indomie memiliki lebih dari 30 rasa. Indomie juga sering dijadikan konten oleh YouTuber luar negeri maupun dalam negeri, dan juga Indomie memiliki penunjang ekonomi untuk para masyarakat Indonesia yang bergantung dengan mie. Untuk mie-nya sendiri, Indomie sudah diekspor di berbagai negara.
Yang keenam, tolak angin. Siapa sih yang tidak tahu tolak angin? Tolak angin banyak jadi jawaban untuk segala macam penyakit di Indonesia. Tolak angin merupakan produk herbal karena terkomposisi dari adas, jahe, mint, cengkeh, dan madu. Tolak angin sendiri pertama dibuat oleh Ibu Rahmat Sulistyo. Tolak angin sendiri pertama dibuat pada tahun 1930. Ini sudah diproduksi berstandar farmasi milik PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Untuk ekspornya sendiri ke Arab Saudi, Filipina, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan masih banyak negara lagi. Yang ketujuh ada La Fonte. Kalau ingin memasak spaghetti, pasti yang ada di pikiran kita ialah La Fonte, bukan? Pada tahun 1991, Bogasari mengeluarkan produk pasta yaitu La Fonte. La Fonte yang terbuat dari gandum, tepung, dan masih banyak bahan lainnya. Tidak hanya spaghetti saja yang dibuat oleh La Fonte, tetapi juga ke makaroni dan lainnya. La Fonte juga sukses mengambil pasar luar negeri. Yang ke-8, Equil. Equil pertama kali diproduksi pada tahun 1998 di Villa, Sukabumi, Indonesia. Kira-kira apa yang membuat minuman ini bisa menjadi go internasional? Air minum ini merupakan air yang diambil dari Gunung Kaki Salak, dan air ini sengaja dikemas oleh gelas kaca. Karena untuk menjaga kesegaran dan keaslian air Gunung Salak tersebut. Untuk pasarnya sendiri, Equil lebih memilih untuk kalangan atas. Karena air ini harganya bisa sampai 40 kali lipatnya air mineral botolan yang sering kita temukan di pinggir jalan. Equil sudah masuk ke negara luar negeri seperti Singapura, Australia, Hong Kong, dan sebagian besar negara Eropa. Yang ke-9, Bacteria. Kali ini kita akan sedikit masuk ke fashion. Bacteria merupakan tas buatan orang Indonesia, yaitu Nansigo. Tas Bacteria ini sudah menjadi tas papan atas karena sudah dipakai oleh artis dunia seperti Emma Thompson, Anggun, Zara Phillips, hingga ke Paris Hilton. Paris Hilton membawa tas ini ke New York Fashion Week. Bahan-bahan pembuat tas yang sering digunakan Bacteria antara lain batu mulia, perak, kristal, kulit ular, payet, dan Swarovski. Pengerjaannya sangat mendetail. Membuat tas ini membuat keunikan yang dapat bersaing dengan brand-brand tas yang sudah lebih dulu mendunia. Yang ke-10, GT Radial. Pada tahun 1971, Gajah Tunggal bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Inu Rubber Company. Sejak 1973, perusahaan ini memproduksi ban sepeda motor. Kemudian produk Gajah Tunggal pun berkembang. GT Radial adalah salah satu produk terkenal dari perusahaan berlambang gajah ini. Untuk ekspor dari ban GT Radial sendiri sudah mencakup Asia dan Timur Tengah. Yang ke-11, Sustro. Pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink tea dalam kemasan botol dengan nama teh botol Sustro. Namun, nama tersebut diambil dari nama teh seduh, teh cap botol, dan nama keluarga pendiri yakni Sustro Jojo. Pertama-tama teh botol Sustro kemasan botol kaca, dan sampai sekarang teh botol Sustro sudah dapat ditemui dalam botol plastik dan karton. Untuk ekspornya sendiri, teh botol Sustro sudah mencapai Arab Saudi, Jepang, Korea, dan lain-lain. Itulah produk asli Indonesia yang tanpa disadari sudah membantu keseharian kita. Yuk, terus mendukung produk-produk lokal dari Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.